Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini dari kelompok 5 bersama teman-teman saya ingin menjelaskan tentang genre karya sastra. Saya Salsabila Bintah dan ada teman saya nanti Sadidah Naltakia dan Monica Francis Kurnianingsih. Next, Mel. Di sini pertama pengertian sastra. Sastra berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu kasrah yang berarti tulisan. Sastra adalah teks yang mengandung instruksi atau pedoman. Kata sastra biasanya digunakan untuk menunjuk kepada kesusastraan atau sebuah jenis tulisan yang memiliki arti atau keindahan tertentu yang menjadikan bahasa sebagai media serta alat pengungkapan gagasan dan perasaan senimannya. Karya sastra adalah tulisan dari hasil kerja kreatif si penulis yang dicetak dan diterbitkan sehingga dapat dibaca oleh orang lain dan diapresiasi dan dinilai. Di sini ada genre. Genre menurut Michel yaitu genre menunjuk pada pengertian, tipe atau kategori pengelompokan karya sastra yang biasanya berdasarkan atas stil, bentuk, atau isi. Genre karya sastra adalah suatu klasifikasi bentuk dan isi karya sastra yang terdapat dalam realitas. Klasifikasi genre sastra itu didasarkan atas dasar kategori situasi bahasa. Berdasarkan situasi bahasa, itulah sastra diklasifikasikan atas teks puisi, teks naratif atau prosa, dan teks drama. Next, Mel. Nah, di sini ada genre karya sastra umum. Genre karya sastra umum itu dibagi menjadi 3, yaitu puisi, prosa, dan drama. Yang pertama ada puisi. Puisi merupakan karya sastra lama yang di dalamnya dirangkai dengan kata-kata yang indah dan dengan kreativitas dan imajinatif dari pengarang yang bertujuan menyampaikan makna tertentu. Di sini puisi juga mengutamakan bunyi bait, mengutamakan bunyi, bentuk, dan makna dari yang akan disampaikan. Kemudian puisi dibagi menjadi 2, ada puisi lama dan puisi baru. Nah, puisi lama itu puisi yang masih terikat oleh aturan-aturan. Nah, seperti jumlah bait, jumlah kata dalam satu baris, jumlah baris dalam satu bait, persajakan atau rima, banyak suku kata di tiap baris, dan irama. Nah, ciri-ciri dari puisi lama itu biasanya tidak diketahui nama pengarangnya, penyampaiannya yang bersifat dari mulut ke mulut sehingga merupakan sastra lisan. Nah, kemudian sangat terikat dengan aturan-aturan, contohnya kayak jumlah baris tiap bait, jumlah suku kata ataupun rima. Yang kedua ada puisi baru. Puisi baru itu merupakan puisi yang tidak terikat lagi oleh aturan-aturan, di mana bentuknya itu jauh lebih bebas. Ciri-ciri puisi baru itu mempunyai bentuk yang rapi dan sistematis, persajakan akhirnya yang teratur, memakai pola sajak pantun dan syair walaupun dengan pola yang lain. Umumnya puisi 4 suuntai. Di setiap baris atasnya terdapat sebuah gatra atau kesatuan sintaksis. Dan setiap gatranya terdiri dari 2 kata, atau pada umumnya terdapat 4 sampai 5 suku kata. Nah,
Kemudian ada jenis-jenis puisi. Jenis-jenis puisi itu ada 3 macam. Yang pertama puisi naratif, puisi lirik, dan puisi deskriptif. Nah, puisi naratif itu adalah suatu cerita atau penjelasan penyair. Puisi ini ada terbagi menjadi 2 macam, yaitu balada dan romansa. Balada adalah puisi yang berisi cerita tentang orang-orang perkasa atau tokoh pujaan. Kalau romansa adalah jenis puisi yang memakai bahasa romantik yang berisi kisah percintaan dan diselingi perkelahian atau petualangan. Yang kedua ada puisi larik. Puisi larik merupakan jenis puisi jenis puisi larik ini terbagi menjadi 3 macam, yaitu ada elegi, serenade, dan ode. Nah, elegi adalah puisi yang mengungkapkan perasaan atau duka. Serenada adalah sajak percintaan yang dapat dinyanyikan. Kemudian ada ode. Ode adalah puisi yang berisi pujaan terhadap seseorang, sesuatu hal, ataupun sesuatu keadaan. Yang ketiga ada puisi deskriptif. Puisi deskriptif ini merupakan di mana penyair bertindak sebagai pemberi kesan terhadap keadaan atau peristiwa, benda, atau suasana yang dipandang menarik perhatian. Puisi deskriptif ini ada beberapa jenisnya, yaitu satire dan puisi yang bersifat kritik sosial. Puisi satire itu adalah puisi yang mengungkapkan perasaan ketidakpuasan penyair terhadap suatu keadaan, namun dengan cara menyindir atau menyatakan keadaan sebaliknya. Jadi puisi satir itu kayak puisi sindiran. Nah, kalau misalkan puisi kritik adalah puisi yang juga menyatakan ketidakpuasan penyair terhadap keadaan atau terhadap diri seseorang, namun dengan cara yang baik. Nah, next Mel. Kemudian ada prosa. Prosa adalah sebuah karya sastra yang bentuk tulisannya bebas dan tidak terikat dengan berbagai aturan, seperti rima, diksi, irama, dan lain-lainnya. Prosa terbagi menjadi prosa baru dan prosa lama. Nah, prosa baru ini adalah prosa yang dirangkai dengan bebas tanpa aturan apapun setelah menerima literatur atau pengaruh budaya barat. Jenis dari prosa baru itu ada roman, novel, riwayat, cerpen, esai, dan resensi. Kemudian ada prosa lama. Prosa lama itu adalah prosa yang masih murni menggunakan bahasa Indonesia yang belum dipengaruhi oleh budaya barat. Karya sastra prosa lama ini awalnya hanya disampaikan secara lisan karena pada saat itu masyarakat belum mengetahui tulisan. Nah, prosa lama ini contohnya ada hikayat, sejarah, dongeng, dan kisah. Next, Mel. Selanjutnya ada karya sastra umum, itu drama. Drama adalah genre karya sastra berupa karangan yang menggambarkan atau mengilustrasikan realita kehidupan, watak, dan tingkah laku manusia.
di mana kisah di dalamnya disampaikan melalui peran dan dialog. Secara etimologis, kata drama diadaptasi di bahasa Yunani, yaitu draumal, yang artinya bertindak, berbuat. Kisah dan cerita dalam drama mengandung konflik dan emosi yang bertujuan untuk mempengaruhi orang yang melihat atau mendengar drama tersebut. Naskah drama diperankan oleh aktor yang memiliki kemampuan untuk menyajikan konflik dan emosi secara utuh. Binta maaf, itu dia unmute dulu. Iya, lupa. Selanjutnya ada genre karya seni anak. Di sini ada realisme. Realisme itu cerita yang dikisahkan itu mungkin saja ada dan terjadi, walau tidak harus bahwa itu benar-benar ada dan terjadi. Cerita ini mempresentasikan berbagai peristiwa, aksi, dan interaksi yang seolah-olah benar dan penyelesaiannya pun masuk akal dan dapat dipercaya oleh pembacanya. Di realisme ini dibagi menjadi 4, yaitu cerita realisme. Cerita realisme itu menceritakan masalah sosial dengan menampilkan tokoh utama protagonis sebagai pelaku cerita. Konflik yang dikisahkan dapat berkaitan dengan masalah diri sendiri, masalah orang lain, atau sosial, dan bersifat realistik di kehidupan. Selanjutnya ada realisme binatang. Realisme binatang ini cerita tentang binatang yang bersifat non-fiksi. Cerita tersebut adalah cerita binatang yang berbicara tentang binatang, misalnya berkaitan dengan bentuk fisik, habitat, cara atau siklus hidup, dan lain-lainnya. Selanjutnya itu ada realisme historis. Realisme historis ini mengisahkan peristiwa masa lalu atau lampau. Hal ini menentukan latar harus bersetting pada masa lalu. Biasanya ini misalnya dari latar belakangnya di tahun 75, di tahun 1945, berarti itu latar belakangnya mobilnya mobil jadul atau bangunan-bangunannya itu udah bangunan zaman dulu. Terus cerita ini biasanya mengambil satu atau beberapa tokoh utama yang digunakan sebagai acuan pengembangan alur. Contoh dari realisme historis ini yaitu cerita cerita Perang Diponegoro. Selanjutnya ada realisme olahraga. Cerita ini berkaitan dengan dunia olahraga seperti jenis olahraganya, olahraga misalnya olahraga basket, olahraga badminton, olahraga voli. Realisme olahraga ini juga dapat menanamkan karakteristik yang fair play, mendidik, dan melatih kejujuran dan kedisiplinan. Next, Mel. Selanjutnya ada formula. Yang pertama itu ada cerita misterius dan cerita detektif. Cerita misterius dan detektif itu tentu banyak dikenal orang. Cerita tersebut biasanya dikemas dalam waktu, lampu kini atau mendatang, dan menyajikan teror pada tiap bagian. Cerita ini menampilkan daya suspense, rasa ingin tahu, dan peristiwa yang misterius. Contohnya seperti novel serial Harry Potter. Terus selanjutnya ada cerita romantis. Cerita romantis ini biasanya menantang kisah cinta. Banyak cerita jenis ini yang memiliki derajat kesamaan, pola yang tinggi, baik dalam hal pengembangan alur maupun karakteristik tokoh. Yang ketiga, ada novel serial. Novel serial ini memiliki beberapa cara khusus pengorganisasian, walau juga dapat bersifat tumpang tindih. Pertama, didentifikasikan sebagai dokumentasi perkembangan tokoh.
kedua memilih satu tokoh, ketiga dengan tokoh yang konstan dan tanpa perubahan. Next, Mel. Selanjutnya ada genre karya seni anak, yaitu fantasi. Fantasi adalah cerita yang menawarkan sesuatu yang sulit diterima. Cerita fantasi dikembangkan lewat imajinasi yang nyata dan dapat diterima, sehingga sebagai sebuah cerita yang dapat diterima oleh pembacanya. Ini menjadi tiga. Yang pertama itu cerita fantasi. Cerita fantasi ini dapat dipahami sebagai cerita yang menampilkan tokoh, alur, atau temanya kebenaran yang diragukan. Contohnya seperti cerita binatang yang dapat berbicara atau cerita-cerita masa kecil seadanya fokus konflik antara kebaikan dan kejahatan. Cerita jenis ini dapat meyakinkan pembaca lewat tokoh yang meyakinkan dan konsistensi dunia. Contohnya Lord of the Ring atau Harry Potter. Selanjutnya itu ada cerita sains. Cerita sains ini bahwa pengarang mengambil contoh dari dunia nyata sebagaimana yang kita ketahui dan mengaitkan fakta dengan hukum alam. Cerita fiksi ini dikembangkan sekitar kehidupan manusia, permasalahan manusia dan penyelesaian manusia, tetapi berlangsung dalam lingkup ilmiah. Seperti contohnya itu ada cerita manusia robot. Manusia robot ini kan menggampangkan manusia dan menyelesaikan masalah manusia untuk membantu dan mempercepat pekerjaan manusia. Selanjutnya, Mel. Selanjutnya ada sastra tradisional. Tradisional itu yang pertama ada fabel. Fabel adalah cerita binatang yang dimasukkan sebagai personifikasi karakter manusia yang dijadikan tokoh cerita dapat berbicara, bersikap, dan berperilaku sebagaimana halnya manusia. Fabel mengandung ajaran moral dan pesan moral itu secara nyata. Biasanya ditemukan di bagian akhir cerita. Contohnya cerita yang kelinci dan kura-kura. Lalu yang kedua, ada dongeng rakyat. Dongeng rakyat merupakan salah satu bentuk cerita tradisional. Dongeng ini pun hadir terutama karena dimaksudkan untuk menyampaikan ajaran moral, konflik, kepentingan antara baik dan buruk. Alur cerita biasanya progresif, karena memudahkan pemahaman cerita dengan menampilkan konflik yang tidak terlalu kompleks dan klimaks. Contohnya seperti cerita bawang merah dan bawang putih. Lalu selanjutnya ada mitos atau motos. Mitos bahkan cerita masa lampau yang dimiliki oleh bangsa di dunia. Mitos dapat dipahami sebagai cerita yang berkaitan dengan dewa-dewa atau kisah supernatural. Di Indonesia, tiap masyarakat yang memiliki etnis kebudayaan rata-rata memiliki cerita tradisional yang menjadi sebuah mitos. Contohnya seperti cerita Nyi Roro Kidul. Lalu yang keempat, ada legenda. Legenda mempunyai kemiripan dengan mitologi. Keduanya sama-sama merupakan cerita tradisional. Legenda sering dikaitkan dengan kebenaran sejarah, namun sebenarnya cerita yang dikisahkan itu tidak memiliki kebenaran sejarah yang dapat dipertanggungjawabkan. Contohnya cerita Gajah Mada. Terus selanjutnya ada cerita epos. Cerita epos adalah sejenis karya tradisional yang menceritakan kisah kepahlawanan. Epos dinyatakan dalam syair. Cerita epos memperlihatkan nilai-nilai penting yang mengesankan pembaca, sehingga dapat memberi kekuatan moral dan keberanian. Contoh ceritanya itu cerita Ramayana. Next, Mel.
Selanjutnya ada puisi. Puisi sebuah sastra disebut puisi jika di dalamnya dapat pendayaguna berbagai unsur bahasa untuk mencapai efek keindahan. Pendayaguna unsur bahasa untuk memperoleh keindahan itu antara lain dapat dicapai permainan bunyi yang biasanya berupa berbagai bentuk perulangan untuk memperoleh efek persajakan dan irama yang melodius. Genre puisi anak dapat wujud puisi naratif, puisi lirik, tembang-tembang anak. Lalu yang kedua ada non-fiksi. Non-fiksi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada buku informasi. Buku informasi terdiri dari berbagai macam buku yang memberikan informasi fakta, konsep, hubungan antar fakta dan konsep, dan lain-lain, yang mampu menstimulasi ketahuan anak atau pembaca. Lalu yang kedua ada biografi. Biografi adalah buku yang berisi riwayat hidup seseorang. Tentu saja tidak semua aspek kehidupan dan peristiwa disahkan, melainkan dibati pada hal-hal tertentu. Next, Mel. Selanjutnya ada perbedaan bacaan sastra anak usia kelas rendah dan kelas tinggi. Secara idealnya, bacaan sastra anak-anak yang diperuntukkan bagi anak-anak sekolah dasar, kelas menengah, dan kelas akhir adalah berbeda. Di sekolah dasar, pemilihan jenis bacaan cerita dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama di kelas 1 sampai kelas 2, dominan diberikan bentuk cerita bergambar. Yang kedua itu di kelas 3 sampai kelas 4 diberikan puisi berlarik 4 baris, sastra tradisional, dan cerita fantasi. Di kelas 5 dan 6 diberikan puisi berlarik 4 sampai 6 baris dan berbentuk cerita realistik, kontemporer, kesejarahan, dan biografi, serta cerita fiksi-fiksi keilmuan. Dari segi bahasa, bacaan yang dikomunikasikan untuk kelas menengah jelas berbeda dengan bahasa sastra yang diperuntukkan bagi siswa jenjang kelas akhir. Dari tingkat kesulitan kata-kata yang disesuaikan dengan penguasaan yang dimiliki oleh kedua jenjang tersebut. Di kelas awal, kata-kata yang digunakan mengacu pada kenyataan konkret yang dekat dengan dunia anak. Pemakaian kalimat hendaknya digunakan kalimat yang pendek-pendek dan bentuk karangan bacaan hendaknya juga berupa karangan pendek. Sedangkan untuk jenjang kelas akhir, bahasa dalam bacaan sastra lebih maju ke arah penggunaan kata-kata yang lebih sulit. Next, Mel. Yang terakhir itu kesimpulannya. Kesimpulan dari genre karya sastra adalah suatu klasifikasi bentuk dan isi karya sastra yang terdapat dalam realitas. Klasifikasi genre sastra itu didasarkan atas dasar kategori situasi bahasa secara garis besar. Kategori situasi bahasa secara garis besar Lukens mengelompokkan genre sastra anak ke dalam 6 macam, yaitu realisme, fiksi, formula, fantasi, sastra tradisional, puisi, dan non-fiksi, dengan masing-masing memiliki jenis lagi. Genre drama tidak dimasukkan karena menurutnya drama baru lengkap setelah dipertunjukkan dan ditonton, dan bukan semata-mata bahasa sastra. Sastra umum menceritakan percintaan, kesenjangan sosial, ataupun masalah-masalah rumit lainnya. Dalam genre sastra anak, untuk tingkat sekolah dasar juga dibedakan berdasarkan kelas tinggi dan kelas rendah. Di kelas rendah, kata-kata yang digunakan mengacu pada kenyataan konkret yang dekat dengan dunia anak. Sedangkan
Untuk jenjang kelas akhir, bahasa dalam bacaan sastra lebih maju ke arah penggunaan kata-kata yang lebih sulit. Untuk jenjang kelas akhir ini, anak sudah lebih mampu memahami kalimat-kalimat yang efektif dan majemuk, sehingga bentuk prosanya pun sudah berupa karangan yang panjang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.